Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam Sapaan Gembala GKI hari ini bersama saya Pelangi Kurnia Putri, Pendeta GKI dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Klaten. Tema Sapaan Gembala hari ini adalah demi kepentingan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pandemi COVID-19 semakin merebak, kita semakin resah dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak jarang muncul rasa curiga terhadap sesama kita. Lalu ada perasaan marah dan kecewa terhadap mereka yang lalai atau bahkan abai dalam menjaga dan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kemudian sekelompok orang mulai berteriak kepada pemerintah dan mempertanyakan tentang rencana pengadaan vaksin COVID-19. Mengapa begitu lambat dalam bergerak? Apa saja sih yang dikerjakan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu ini yang lebih menarik lagi. Begitu vaksin ada, tetap saja ada yang berteriak tidak mau divaksin. Bahkan rela kalau harus bayar denda. Dengan banyak alasan, penolakan terhadap gerakan vaksinasi C19 dilakukan. Orang-orang menolak upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya, itu adalah orang-orang yang egois, orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Dalam nasihatnya kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4, Rasul Paulus mengatakan, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Rasul Paulus menyebutkan sejumlah sifat yang menurutnya merupakan bagian dari hidup sebagai orang Kristen yang akan membuat sukacita mereka menjadi penuh. Dan sebagai akibatnya, mereka akan memperlakukan sesama dengan rendah hati dan bukan dengan keangkuhan. Melihat yang lain lebih penting ketimbang dirinya sendiri. Peduli, bukan masa bodoh. Sebagaimana sudah diteladankan oleh Sang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, GKI yang menjadi bagian dari kehidupan bersama di negeri ini dipanggil untuk mendukung dan mengambil bagian dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah memerangi pandemi yang masih dan sedang berlangsung. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mendukung gerakan vaksinasi yang dilakukan secara bertahap. Dengan mendukung gerakan ini, sebagai bagian dari komunitas negeri ini, kita ikut membangun herd community atau kekebalan komunitas. Supaya tercipta kekebalan komunitas, maka dibutuhkan sekitar 70% orang yang memiliki kekebalan. Jika ada banyak pihak yang menolak vaksin, maka kekebalan komunitas akan sulit tercipta. Padahal ada kelompok rentan yang jika tertular maka dapat berdampak fatal, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Mereka yang rentan adalah orang-orang yang telah berusia lanjut, anak-anak, bayi, dan orang yang mengalami gangguan kesehatan. Karena kondisi tubuh mereka yang rentan, mereka tidak dapat mendapatkan vaksin. Jika kekebalan komunitas tercipta, maka virus corona akan lenyap dan mereka yang rentan akan terlindungi. Dengan mengikuti vaksinasi, sebenarnya itu bukan untuk diri kita sendiri. Ada dampak sosialnya. Sesuai dengan anjuran Rasul Paulus, bila kita menyediakan diri untuk divaksinasi,
maka kita tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain juga, memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Akhirnya, saudara-saudaraku yang dikasihi, jika kita mendapat jatah untuk divaksinasi, maka sambutlah dengan sukacita dan dengan sukarela. Itu adalah partisipasi kita sebagai warga negara yang baik. Kita adalah 100% warga kerajaan surga, tetapi 100% juga warga negara Indonesia. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika Engkau dengan segala kasih dan kemurahan-Mu membawa kami boleh memasuki hari yang baru. Kami boleh bersyukur jika di hari yang baru ini kami boleh merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Apa yang telah kami dengar, mampukanlah kami dengan kuasa Roh yang kudus untuk dapat memperhatikan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta dengan jajarannya, baik di pusat maupun di daerah, dalam upaya menangani pandemi COVID-19. Kiranya hikmat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan taruh pula di dalam hati mereka sikap takut akan Engkau, yang mampu melihat kepentingan bangsa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang memulihkan bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa lainnya dari pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi mereka yang berada di garis terdepan di dalam upaya penanganan COVID-19 terhadap sesama kami yang terpapar virus ini. Para dokter, perawat, dan tim medis, kiranya kasih karunia demi kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Sang Kristus bersama-sama dengan mereka. Dan pada akhirnya kami memohon kepadamu ya Tuhan, jika pada saatnya nanti kami diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam gerakan vaksinasi, biarlah kami boleh melakukannya dengan senang hati, agar terciptalah kekebalan komunitas, sehingga mereka yang rentan tidak tertular virus ini, tetapi boleh terselamatkan. Kami berdoa untuk upaya-upaya pengadaan vaksin untuk COVID-19, biarlah juga boleh berjalan dengan baik, lancar, tanpa kurang sesuatu apapun. Dan pada akhirnya kami memohon kiranya penyertaan Tuhan bagi kami semua di sepanjang hari yang akan kami jalani ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan teladan bagi kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.